Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini ada hari Kristus Yesus. Ya. Ada lagi hari apa tuh? The day of the Lord. Itu hari Tuhan. Hari Tuhan itu penghukuman. Ini bukan. Nah, banyak orang di gereja eschatology pada nggak ngerti, digabung jadi satu. No, it's different. Ya. Ini hari Kristus Yesus. Ya. Bukan hari Tuhan. Hari Tuhan itu waktu Great Tribulation. Itu hari Tuhan. Penghukuman. Hari Kristus Yesus? No. Ya. Oke. Di Filipi 1 ayat 6 disebut, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia Yesus ya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan. Ya, jadi you mesti ngerti di Bible ya. Kalau hati Bapa. Kristus pakai hati Bapa. Yang namanya Roh Kudus, Trinitas ketiga, mewakili hati Bapa. Kalau karya atau pekerjaan atau kehendak, Kristus yang lakukan hati Bapa. Ngerti ya? Jadi dia yang Mesias, dia yang menjalankan. Tapi bukan tapi pakai hati Bapa. Jadi karena hati Kristus sama dengan hati Bapa, makanya hati Kristus. Lo ngikut Kristus, lo ngikut Bapa. Sama. Hatinya yang sama. Ngerti nggak? Ya. Makanya pekerjaan Kristus. Ngerti nggak? You ngerti? Jadi ada di hati, ya, kayak Cangpu, dia punya hati. Terus dia punya kehendak atau pekerjaan, itu kehendak atau otaknya ngikut hatinya, benar nggak? Kemudian kuasanya ngikut pekerjaan tadi. Ini nggak? Selalu begitu. Badan lu tuh ngikut otak lu, toh. Benar nggak? Tenaga lu kan ngikut, dompet lu kan ngikut kehendakmu, toh. Jadi kalau ibu ya atau ini, dia sayang babynya. Dia kasihan sama babynya. Otak ibunya kan otomatis mikirin babynya, toh. Benar nggak? Lalu duitnya betul nggak? Tangannya bantuin nggak itu? Tapi yang di depan yang mana? Hati. Yang di berikutnya apa? Pikiran. Yang terakhir kuasa atau ini. Ngerti nggak? Makanya yang di depan selalu hati Tuhan. Di Bible selalu hati Tuhan. Kan membawa hati Tuhan tadi membawa kehendak dan kuasa. Ini ya. Si Anita sayang binatang nggak lo? Nah, kalau hati lu dipegang binatang itu, atau lu kasih hati lu, pikiranmu mikirin binatang itu. Kemudian dompetmu happy lagi kamunya. Benar nggak? Lalu begitu toh. Hati, kehendak, selalu diikuti. Makanya Trinitas ketiga adalah mewakili hati. Trinitas kedua, Yesus mewakili kehendak. Trinitas pertama, Bapa mewakili kuasa. Selalu. Tapi jadi satu. Remember that. Itu dasarnya. In all Bible. Dari semua ayat. Begitu. Ya. Ini juga sama. Yesus yang mulai bekerja, dia yang akan mengakhiri. Di akhirnya di hari Kristus Yesus. Oke? Ia yang mulai pekerjaan baik ini akan meneruskannya sampai abad ini. Jadi Yesus ya Pak, yang datang itu Bapak gitu juga sama Tuhan, karena Yesus mewakili Tuhan untuk melakukan eksekusinya. Dan dipenuhi, disempurnakan di hari Kristus Yesus. Baru genap. Kalau sekarang banyak belum sempurna, gue pernah bilang tuh kesempurnaan Tuhan akan semuanya jadi sempurna. Sekarang belum loh. Kenapa? Belum digenapi. Tapi di dunia, tapi di kamu ya, gitu kalau gitu loh, Ada ya? Tapi di dunia belum. Nanti di hari Kristus Yesus. Oke? Nah, lihat. Wahyu 19. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi kenapa? Pada waktu perkawinan anak domba dan pengantinnya, gerejanya udah siap. Kok sekarang gerejanya jelek banget loh? Gerejanya selingkuh. Hah? Ngikut nabi palsu, ngikut segala macem. Lo nggak? Berantem. Di gereja lu.
Teologi lu udah banyak macam, lu berbagai-bagai angin pengajaran dan lahir terus, lu tahu nggak? Ada yang tidur di kuburan, gila semua, tahu nggak lu? Hah? Sinting. Kalau bahasa Hongkongnya cisin. Kalau bahasa Medannya xiao. Gila semua, bener gila loh. Agamawi gila. Ini bukan yang benar. Unfortunately, contaminated, gitu loh. Nah, nanti pengantinnya telah siap sedia. Oke? Begitu loh. Pada waktunya pengantinnya tuh udah cantik. Dan kalau lu tahu cantiknya kenapa? Pada waktu dia terima hati Tuhan, jadi cantik gerejanya. You understand? Oh, sekarang mesti welek. Ya. Nih. Dan kepadanya supaya memakai kain lenan halus yang berkilau dan putih bersih. Remember this. Murid Tuhan, mempelai Tuhan, selalu bajunya putih. Putih itu artinya apa? Enggak ada doktrin. Jadi semua yang ahli teologi, belajar teologi, lu kotor lu. Kalau lu bisa pegang teologi aku. Karena teologi itu warna. Selalu di Bible. Murid Kristus bajunya putih tuh kayak dia tuh, putih. Putih nggak ada, berarti nggak ada color, nggak ada apa? Nggak ada noda, nggak ada color, putih. Jadi ya, hanya satu yang bajunya merah. Siapa? Kristus, karena darahnya dia yang dipakai. Makanya dia merah, yang lain putih. You understand? Mempelai bergantung sama Kristus putih. Hanya cuman nerima putih. Nggak ada doktrin Calvin, nggak ada. Nggak ada doktrin Pentakosta, nggak ada ya. Doktrin Arminian, nggak ada ya. Doktrin keselamatan menurut Lutheran, ya nggak ada lah. Hah? Bible udah ada tak sebelum Martin Luther lahir loh. Gitu loh kasarnya. Jadi nggak ada. Semuanya begitu. You understand? Jadi, and something. Sin, apa? Agus. Nggak ada loh. Nggak ada itunya, nggak ada tambahannya. Kalau adanya di Alkitab, udah datang semua, dan dibilangnya sudahlah genap, kemudian jangan ditambahin, jangan dikurangin. Dua loh, jangan tambah, jangan kurangin. Nah, kalau kita, murid Kristus atau mempelai, jadi bedanya mempelai sama murid ya. Mempelai menerima belas kasihan atau kasih dari Yesus. Kalau murid, dia memakai itu untuk mengasihi orang lain. Dua-duanya putih. Jadi yang bekerja tuh semua dari Kristus, putih. Kilau-kilau dan putih bersih. Kan nggak hanya di sini, nggak di Wahyu aja nih. Banyak tempat putih. Oke? Okay? Kalau yang harlot, yang sundal itu ungu. Ungu. Ungu tuh apa sih? Ingat ya di SD? Warna ungu datangnya dari warna apa? Merah dan biru. Merah itu apa? Aliran dari doktrin yang berkata bahwa kamu yang harus bayar harga berkorban. Biru. Darah biru. Ungu. Ungu kan kayak mahal. Lu kalau darah Yesus, Yesusnya nyurahin darah bukan kamu loh. Kalau mereka yang bilang darah biru, oh saya keturunan pendeta. Oh saya keturunan suku tertentu. Loh, kayak gitu tuh loh. Saya lebih kudus dari kamu. Tuhan bilang gue enak dengerinnya, tau gak? Betul loh. Tuhan ngomong begitu loh. Jijik gue dengerin lu. Ngomong gue lebih kudus dari orang lain. Tuhan bilang gue enak loh dengerinnya. Cuman bilang, enggak, tapi ini gak tabok. Lu cuma enak aja gitu loh. Iya, karena belas kasihan. Enak lu dengerinnya lo. Ini coba kamu punya anaknya yang kecil bilang, atau yang gede bilang, gue lebih hebat dari adiknya. Atau udah mamanya kan, ya tapi tetap sayang. Kan begini langsung, gitu loh, tau gak? Ya gitu. Tuh, lenan halus adalah perbuatan yang benar dari yang lihat, perbuatan yang benar. Apa? Perbuatan yang benar. Apa? Cuma satu. Nerimo. Bukannya kayak orang Jawa ya. Kalau Jawa nerimo alias susah, tuh Gusti Allah kasih aku susah, nerimo loh, nggak gitu loh. Tuh Gusti Allahnya nggak pernah kamu susah. Bukannya nerimonya Jawa loh.
Nerimonya tuh ya nerima perbuatan baik Tuhan. Makanya kamu cuma nerima. Makanya putih. Bukan nerimanya Jowo. Kalau nerimanya Jowo tuh kayak Calvinis. Tuhan kasih saya penderitaan, saya terima. Bukan itu. Tuhan bilang, gua nggak pernah kasih lu penderitaan. Lu belajar di mana? Di Bible nggak ada. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Siapa yang diundang? Semua. Tapi yang masuk yang mana? Yang bijaksana karena bergantung pada urapan. Urapan dari mana datangnya? Dari Tuhan tuh. Minyak urapannya nggak habis. Dia datangnya dari Tuhan tuh. Minyak urapan dari mana? Oh, lu kira minyak urapan kayak lu diajarin di sekolah, di lab, bikin gitu ya? Hah? Lu diajarin nggak lu di Bible? Minyak urapan kamu bikinnya malah lu begini. Mana ada? Minyak urapan datangnya dari mana? Tuhan. Ada lagi minyak urapan dari palsu. Itu yang bodoh. Ya dijual. Itulah. Pendetanya jualan minyak urapan. Pendetanya dapat duit. Merchantnya, disebutnya bukan pendeta, pedagang. Jadi kalau gue bilang yang di pulpit itu kebanyakan bukan pedagang. Kalau di Bible namanya pedagang. Pedagang, dia jualan burung merpati, dia jualan minyak urapan, dia dapat duit. Tapi yang dijual palsu. Karena waktu masuk ke dalam perjamuan, gadis yang bodoh nggak bisa. Minyaknya palsu. Kalau minyaknya palsu artinya pedagangnya itu bukan Tuhan. Pedagang itu nggak pernah jual kok. Gratis. Ya toh? Nah, yang dapat siapa? Yang bergantung pada yang gratis tadi. Nggak habis-habis. Dia bisa masuk ke perjamuan di bumi. Pada waktu itu. Jadi yang bodoh itu juga tetap masuk surga loh. Ya, tulis itu apa? Dia nggak masuk perjamuan di bumi. Kan datang toh. Tuhan apa? Si mempelai pilihannya datang. Jadi bukannya di surga, bukan datang kok gitu di bumi. Cuma nggak dapat perjamuan. Jadi makanya banyak sekali di gereja atau hampir semua di gereja nggak dapat kerajaan surga. Nggak dapat. Mereka bisa orang kaya karena memang Tuhan kasih macam-macam. Tapi bukan kerajaan surga loh. Orang kaya nggak kaya loh di kerajaan surga. Orang kerajaan surga lu selalu diberkati loh. Lain loh. Bukannya ini. Lain dengan kekayaan dunia. Ya. Nanti deh gue bukain waktu saya berseri berikutnya. Kerajaan Matius 6, kerajaan surga datang. Nanti kalau di Matius 13 lebih jelas lagi. Tapi udahlah di Matius 6, ini kalau nggak habis. Katanya lagi kepadaku, perkara ini adalah perkara benar, perkataan pada itu. Jadi lu kalau hari Kristus, perjamuan itu hari yang berbahagia. Dan ini adalah kebenaran. Kebenaran itu artinya apa? Perkataan-perkataan dari Tuhan. Kalau lu teologi, lu berani, lu bikin teori-teori itu perkataan manusia. Jangan bilang itu kebenaran. Nangkap nggak? Kalau lu kayak Santi, menguasai hukum dunia, hukum manusia, gua nggak apa-apa. Lu kalau di dunia, lu manusia, lu jangan bilang gua menguasai hukum Allah ya. Allah jauh lebih, ngerti nggak? Anjing gua ya, sama gua, nggak bisa dia ngerti saya. Punya anjing nggak? Atau siapa yang punya anjing? Dia cuma tahu disayang. Kalau saya ngomong sama istri gue mau ke Plaza Senayan, lu kira anjing gue ngerti ya? Hah? Pakai ilmu tafsir, hermeneutika. Lu kira bisa nangkap? Itu yang pendeta lakukan di teologi. Pakai ilmu tafsir untuk tahu pikiran Tuhan. Tuhannya dia bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Tuh, nangkap nggak? Atau pikiranku beda, tapi baik loh. Kayak gue sama anjing gue, gak perlu tahu dia. Tapi pokoknya dia selalu diberkati. You understand? Gitu loh. Baby, nanti yang punya baby, kawin, yang punya baby. Kok kasih tahu ya, waktu lahir ya. Bukan buta. Matanya belum bisa lihat. Cuma misalnya nerima susu. Mamanya yang mana? Gak ngerti. Papanya yang mana? Gak ngerti. Orang gak bisa lihat. Cuma misalnya nerima. Bisa gak dia berbahasa roh? Bisa, nangis. Itu bahasa rohnya dia, itu bahasa hatinya. Kamu dari kecil udah bahasa roh loh. Bahasa hati. Nangis lah. Ngaco tuh ngomong. Nah, itu bahasa roh. Bahasa hati. Kita semua, makanya di gereja harus berbahasa roh. Bilang, what the hell? Lu dari lahir udah berbahasa roh loh.
Yang ketiga ibunya toh. Kalau tamunya, ini ngapain sih anak dong? Ya, betul nggak? Coba anak lu nama gede, ibunya tahu loh. Ini ya, ya, hari yang berbahagia dari Kristus. Maka turunlah aku depan kakinya untuk menyembah dia, tapi ia berkata, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan kau. Dan jadi murid Kristus itu hamba. Dia bukan karena status hamba, dia mau melayani jadi hamba. Itu loh. Yang memiliki kesaksian Yesus. Loh. Apa? Kesaksian Yesus. Yang lu sampaikan bukan karena lu jadi servant. Siapa yang mau lu jadi servant? Lu gak bisa apa-apa. Tapi yang lu sampaikan adalah kesaksian Yesus itu. Murid itu menyampaikan kebenaran dan kesaksian Yesus. Bukan teologi. Bukan ilmu homiletika. Ngapusi wong. Sama ilmu tafsir. Pakai ilmu tafsir jadi kaya lu. Itu kalau dikasih tahu tuh ya orang-orang partai mungkin pada sekolahnya ganti lu. Pada sekolah tafsir dan teologi bisa kaya, lebih happy lu, nggak usah di partai lu, ya, Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat, ya, nubuat apa? Perkataan Tuhan, jubir, nubuat. Nabi itu jubir, speaker, ya, menggenapi, nyampain apa? Ya, nyampain belas kasihan Tuhan. Itulah nubuat. Maka waktu kamu itu karena Nabi kan, lu waktunya punya hati belas kasihan Tuhan, kamu sudah jadi Nabi. Menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan hati Tuhan, menyampaikan dari Tuhan. Lalu aku melihat dari sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia yang menunggainya bernama yang setia dan yang benar. Tuh, Yesus. Yang setia, dan yang benar. Dia setia sama Tuhan. Dia setia sama hati Tuhan. Dia setia sama jabatan dia. Mesias. Mesias diberikan kepada Tuhan bukan untuk nyelamatin setan ya. Ada orang di gereja ya, kita tengking kita tobatin setan. Gue bilang, lu yang jadi setan aja lo. Gak ada lo. Mesias job desk-nya bukan menyelamatkan setan. Menyelamatkan manusia yang butuh dia. Kalau kamu gak butuh dia, gak diselamatin lo. Mesias tidak dipanggil untuk menyelamatkan setan. Mesias tidak, Lucifer. Mesias tidak dipanggil untuk menyampaikan fallen angel. Nggak ada loh di job testnya. Mesias tidak dipanggil untuk menyelamatkan yang merasa dirinya seperti Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Dipanggil untuk menyelamatkan yang butuh belas kasihan Tuhan. Gampang nggak? Dia execute. You understand? Yang setia dan yang benar. Inilah kebenaran Tuhan. Dia setia. Yang ketiga, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dia yang perang, dia yang menghakimi. Hakimnya, itu caranya menghakimi gimana? Kita dengar kayak di kejaksaan sama dia pengadilan. Kita dengar kasusnya. Lalu hakimnya gimana gitu, ada pengacara. Nggak gitu loh. Pengadilan Tuhan Yesus adanya begini. Dia baca dari kitab kehidupan. Masuk surga, masuk neraka. Masuk surga. Coba baca kitab nama lu di list nggak? Coba gampang loh. Tuhan yang memberi hidup, dia tinggal baca. Tapi eksekusi memberi kehidupan melalui dia. Betul. Dia mati di kayu salib. Tapi dia tinggal baca. Tahu nggak? Kalau saya, kalau nama lu, begini, waktu lu mesti bodoh, lu goblok, lu baru lahir, dan gue juga, bodoh dan goblok, lu udah selamat. Di Bible, bukannya teologi. Kalau teologi mah gue nggak mau tahu. Orang gelok semua. Bukan. Daud sama Betseba. Waktu anaknya mati. Daud waktu anaknya sakit. Ini si Bibi kan. Dia berdoa dan berpuasa. Setelah anaknya mati, dia berhenti berdoa dan berpuasa. Orang-orang yang lain nanya, kenapa lu anak lu mati kok lu nggak berhenti berdoa dan berpuasa? Dia bilang, buat apa? Waktu anak gue hidup, gue pengen dia sembuh, gue berdoa dan berpuasa. Setelah anak gue mati, gue akan ketemu di surga. Ngapain gue berdoa dan berpuasa? Tuh.
Anaknya apa belum bisa mengatakan kalimat yang dipakai di semua gereja, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Daud ada, Abraham ada, Paulus ada, pakai kalimat itu. Siapa yang kau tanya di Alkitab yang ngomong itu? Name one. Siapa? Ada nggak? Adanya jika dengan mulutmu kau mengaku, dengan hatimu percaya dan dengan mulutmu kau mengaku. Gak dibilangin kalimat persis, mana ada? You understand? Dan tanyain, orang waktu baby mati, selamat gak? Mereka bilang, selamat. Kenapa? Dia belum tahu apa-apa. Exactly. Karena tapi sudah diberkati dan dikuduskan. Kan hari ke-7, Tuhan memberkati dan menguduskan. Lu pikir sekarang hari keberapa di Bible? Hari pertama. Lu kira kayak dunia ya? Senin, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu. Lu balik-balik. Di Bible gak ada. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Habis itu apa? 7, 7, 7, 7. Sama terus. Hari ke-7 terus. Lu gak ada hari pertama balik. Hah? Lu kira Tuhan kayak muter-muter di padang gurun gitu? Gak ada 7 terus. Makanya Sabat. Tiap hari Sabat. Yaitu tiap hari dikuduskan, diberkati. Kalau mau nerima. Kalau nggak nerima, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Ngerti nggak? Kamu punya anak toh? Anakmu disayang kapan? Tiap hari atau sekali-sekali ganti hari? Hah? Tiap hari ya bapakmu di surga ya gitu tuh hari Sabat tiap hari. Tiap hari Sabat toh? Tiap hari kasih makan nggak? Tiap hari disayang nggak? Tiap hari diampunin nggak? Nah, iya tuh. Itu dunia tuh. Ngerti nggak? You understand? Dan setia dan benar. Itu kebenaran Tuhan. Dia setia. Jadi kapan saya bilang, kenapa ada orang nggak selamat? Karena pendeta di pulpit hebat. Orang udah selamat, dikasih khotbahin jadi nggak selamat. Jadi masuk neraka. Gue bilang hebat, mempunyai kuasa dari langit, mengirimkan orang baik-baik ke neraka. Makanya di Bible, di gereja Sardis, supaya namamu tidak kuhapuskan dari kitab kehidupan. Kalau namanya tidak dihapuskan, artinya udah ditulis dulu. Kenapa dihapusin? Karena lu gereja Sardis. Lu hampir lu ya, lu nolak gua, nolak saya, ya tak hapus toh. Aku nggak maksa toh. Kasih apa tidak? Ngerti nggak? Orang nggak selamat. Jadi manusia itu dari lahir sebenarnya Tuhan memberkati, menguduskan. Nggak ada bedanya, semua sama. Sama. Kemudian udah dicipta, semuanya diberkati toh. Semuanya dikasihi toh. Semuanya menerima kebaikan Tuhan toh. Melalui ibunya dan bapaknya toh. Semuanya begitu. Dan jadi kalau terus di situ, ya lu selamat. Dieksekusi keselamatan itu melalui Kristus. Yaitu Kristus yang bayar dosanya. Kristus yang membawa kerajaan surga dan berkatnya. Eksekusinya melalui Kristus. Lu tolak hati Tuhan yang belas kasihan, lu tolak pekerjaan Kristus, baru lu kasih. Ingat nggak? Tuhan baik nggak? Kalau orang nggak selamat, bukan karena ada gereja lupa menginjili. Bukan. Ya, understand? Tuhannya tetap udah kasih. Dari hari ke-7. Kamu dilahirkan di hari keberapa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6, hari ke-7. Lu dilahirkan di hari keberapa? Ke-7. Lu berbuat dosa di hari ke-7. Lu diampuni di hari ke-7. Maksudnya di hari pertama kamu belum ada. Ya, understand? Hari kedua lu belum ada. Hari ketiga belum ada. Hari keempat ada nggak? Hari kelima ada. Hari ke-6 ada. Terus hari ke-7. Kalau lu masih menolak hari Sabat, ya berarti kamu di hari ke-6. Ngerti nggak?
Di hari ketujuh kamu dikuduskan, diberkati. Cuma terima. Belas kasihan Tuhan, gue kasihan, gue mau berkati dan kuduskan. So simple. Oleh Kristus. Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dengan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu apa? Di Yesaya. Dia mengasihi segala orang. Itu keadilan Tuhan. Keadilan dunia yang baik gue diberkati, keadilan dunia, keadilan hukum Taurat yang baik gue berkati, yang salah gue hukum. Itu keadilan dunia. Keadilan di rumah orang, anak wedok tak sayang, anak laki tak sayang, anak badung tak sayang, benar nggak? Adil nggak? Loh, kalau hukum Taurat ya gitu loh. Yang baik gue berkati, yang salah gue hukum. Kalau di rumah Tuhan sama di rumah manusia sebetulnya, anakku yang IQ-nya pinter tak sayang, IQ-nya kurang pinter tak sayang loh. Adil nggak? Mana yang lebih baik, lebih tinggi? Yang mana? Anak yang IQ-nya kurang, gue gitu benci. Anak yang IQ-nya tinggi, gue sayang. Atau dua-dua ini anakku tak sayang. Mana yang lebih tinggi keadilannya? Dua-duanya sayang, itulah keadilan. Hati-hati loh, jangan dengerin keadilan Taurat yang di preaching sama beberapa gereja lo. Lu hati-hati lo. Anggap nggak? Adil. Cuma kalah tinggi. Pikiranku lebih tinggi gitu loh. Tahu nggak? Jalanku lebih tinggi. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atasnya kepalanya terdapat mahkota. Nama Tuhan banyak toh. Dia memberkati, dia menguduskan, semua tuh. Dia gembala, dia apa itu nama itu mahkota-mahkotanya semua. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia. Kenapa? Karena Yesus bukan makhluk ciptaan. Gak ada penciptanya. Bukan Bapa loh. Bukan Roh Kudus penciptanya. Dia sudah ada. Karena itu dia, kalau yang orang tua kan kasih nama ke anak toh. Orang tua penciptanya kasih nama ke anaknya toh. Yang menciptakan, memberi nama ke ciptaannya. Tapi Yesus gak ada yang ciptain. Makanya ada nama yang dia tahu cuma dia sendiri. Karena dia bukan makhluk ciptaan. Adalah Tuhan. Tapi dia sebagai Tuhan, dia memerankan hati Bapa yang berbelas kasihan. Dan hatinya dia juga. Dan ia pakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Berarti bajunya Yesus warna apa? Merah. Kenapa? Dia yang bayar dosa. Dia yang bayar. Yang lain putih. Artinya bukan lu yang bayar. Kalau di gereja, di agamawi, di teologi ya. Saya bukannya ini ya. Saya jelekin teologi agamawi. Karena supaya you tahu bedanya. Kadang lu dipanggil untuk berkorban. Kasihan kepada orang-orang di mana. Kalian harus memberi. Kalau lu yang korban, ya silakanlah duit lu kok. Bener nggak? Ya Santi ya. Kalau Tony mau berkorban, nih kurang berkorban nih buat Santi. Lu kasih makan, kayak kasih kita makan, boleh juga lah. Ya. Tapi lu yang dihormati, lu yang dapat nama. Kalau Tuhan yang lain, itu loh bedanya. Nggak nggak? Jadi Tuhan yang, kenapa? Jadi murid Yesus putih. Korbananmu gak dihitung. Gak ada gunanya. Kalau lu kasih duit 3 juta sama orang lain, 3 jutanya habis dipakai, ya udah kelar. Tapi kalau Tuhan memberikannya kerajaan surga, ya gak ada habis-habisnya. Dia memberikan air yang hidup. Bedanya di situ. Tahu gak bedanya? Kita pernah di sekolah gak? 3 dibanding Tateringga gede mana? Tateringga toh? Tahu nggak Tateringga itu apa? Di sekolah pernah dapat ya? Ya infinity, bukan full, tapi infinity ya. Itu tuh tahu nggak apa? Rumusnya infinity apa? Hukum itu. Sesuatu 6 angka yang terus yang nggak ada ujungnya. Jadi deret hitung atau deret ukur. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu tuh sampai nggak ada. Pokoknya sesuatu angka yang nggak ada ujungnya.
Nggak ada, terlalu besar angkanya. Itu hanya ditulis notasinya dalam bentuk deret hitung atau deret ukur. Sesuatu yang bertambah. Itu Tuhan kerjaan surga itu kayak gitu. Berkat Tuhan nggak ada habisnya. Aliran sungai nggak ada habisnya. Lu ambil 1.000 gentong, ya tetap sama tuh. Karena tambah terus gitu loh. Lu ambil 10.000 gentong, ya tetap sama tuh. Ngerti nggak? Kayak tangan kiri pegang minyak urapan, tangan kanan memberkati orang lain, tangan kirinya nggak tahu. Karena dia selalu diisi. Atau Lelo diajak makan, minum wine, pialanya Lelo diisi terus. Diminum, diisi lagi. Pialaku melimpah. Gitu loh. Gak tahu tuh, gak bisa-bisa lah. Ya mabok. Ngerti gak bedanya? Pialaku melimpah diisi terus. Itu konsep Tuhan. Kamu memberi di dalam kelimpahan. Sampai gak berasa lu. Alias Tuhan yang memberi, bukan kamu gitu loh. Kemuliaan bagi Tuhan. Kalau udah gitu namanya kerja surga. Kalau belum, ya belum. Kalau udah di situ, don't fight, nanti Tuhan yang bawa. Dan semua pasukan ini juga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih. Sekali lagi bacanya pakai apa? Lanan halus yang putih. Lihat nggak di Wahyu? Siapa yang baju merah, siapa yang baju putih? Siapa yang bayar pakai darah, siapa yang terima toh? Siapa? Clear nggak? Itu hari Kristus Yesus. Kalau sekarang gereja masih ungu, ada merah, ada biru, ada ini. Pendetanya, wah, saya dipanggil, saya lebih. Gue kalau paling dipanggil, gue paling sebel denger gituan. Gue tanya, di Bible siapa yang nggak dipanggil? Hah? Orang Batak dipanggil nggak? Hah? Orang Jawa dipanggil nggak? Orang Yahudi dipanggil nggak? Kan dibilangin, datang lu kamu yang berbeban berat, semua dipanggil lah. Supaya semua tidak ada yang binasa tapi beroleh hidup. Siapa? Semua. Hukum kasih diberikan kepada siapa? Semua. Loh, kok cuma Yahudi yang dipanggil? Gua mau lu lihat lu Firaun dipanggil. Raja Sirus di Iran dipanggil. Itu. Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak diberikan pada semua. Orang Jawa dipanggil. Orang Manado dipanggil. Orang Batak dipanggil. Untuk dapat keselamatan. Gue bilang, cuman gereja itu tuh. Hikin itu segala tuh. Itu yang pikir bahwa orang Israel tak yang dipanggil. Lu mau buka Alkitabnya, gue bukain dulu semuanya lo. Semua dipanggil. Hukum kasih diberikan pada semua. Orang Bali dipanggil nggak? Dipanggil ke Tuhan semua. Ya, jadi ngerti ya kenapa gereja tuh bego gitu ya? Karena itu di situ semua orang dipanggil, bukan orang Yahudi tok. Orang Israel dipanggil nggak? Ya betul dipanggil lah. Orang Batak, orang apalagi dari Toba, pastilah dipanggil. Di sini Kalang, pastilah. Ngerti nggak? Garanti. Ngerti nggak lo? Semua dipanggil. Tapi yang diutus itu lain. Yang diutus adalah mereka yang menerima hati Tuhan. Yang nolak nggak diutus. Bibi Netanyahu diutus nggak? Enggak. Israel diutus nggak? Enggak. Kenapa? Ya dia nolak. Nolak hati Tuhan. Makanya kalau gue bilang kalau di Indonesia, lu kalau nggak mau jadi tentara, lu nggak mau diutus sebagai tentara, lu nggak terima hati tentara, Sabta Marga, lu nggak bisa lu. Lu mau diutus jadi dokter, lu nggak terima hati dokter, sumpah Herodotus, lu nggak bisa. Dipanggil ya, diutus lain. Dipanggil gini, diutus. Makanya hanya murid Kristus yang diutus. Siapa bedanya? Murid Kristus menerima hati Kristus. Yang berbelas kasihan kepada semua orang di dunia. Dan pekerjaannya melalui Tuhan. Kalau bilang saya, lu nggak diutus. Lu lagi ngutus dirimu sendiri, bukan Tuhan yang ngutus lu. Lu lagi ngutus. Atau pendeta lu yang ngutus. Atau sinode lu yang ngutus. Nggak jelas. Nah, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang akan memukul segala bangsa.
Pakai firman. Bukan menghukum. Tapi yang nolak. Jadi sebetulnya siapa yang menghakimi? Ya manusia menghakimi diri sendiri dengan nolak. Aku telah mengasihimu. Enggak lah, gue mau ikutin ini teologi ya. Gue bayar harga, gue bayar perpuluhan, gue begini baru gue diberkati. Itu namanya nolak. Ngerti nggak? Menolak firmannya, kehendak Tuhan. Dan mereka dengan gada besi dan dia akan memeras anggur dari kelangan lagu gerawan berkala Makassar. Yang nolak akan kamu nolak, oke. Nolak, lo agamawi, ya udah. Ya kamu dapat berkala, bukan karena Tuhan. Lu nolak Tuhan, nolak belas kasihannya, lu maunya apa? Maunya hukum Taurat Tuhan, so be it, you got it. Tuhan, saya mau bertobat kalau kepala saya dipukul. Oke, so be it. Seperti hukum Taurat. Tuhan, saya mau seperti yang dijadiin di pendeta lo, di teologi lo. Bahwa saya tuh hanya harus berbuat baik supaya diberkati. Oke, so be it lah. Lu melarat hidup lu. Gampang kan buat Tuhan? Bener gak? Tapi mau menerima belas kasihan seperti baby, seperti anak-anak di rumah orang tuanya. You got it, itu yang mau Tuhan. Jadi jangan salah pilih ya. Ada dua jalan. Dan pada jubahnya dan pakaiannya ada sesuatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuhan dari segala. Jadi di hari Kristus Bapa meninggikan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Yesus Raja segala di atas segala. Tuhan yang bawa. Dan aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan dia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpulah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan segala semua ya mbak ini dimakan semua sama burung. Jadi orang yang agamawi ya semuanya hartanya akan diambil. Dan akan diberikan pada yang benar. Semua akan diambil di hari itu. Jadi di hari itu yang menolak Tuhan, ya kamu nolak toh. Kalau kamu nolak jangan nangis kalau hartamu diambil. Tapi yang menerima, ya kamu dapat. You understand? Dan kamu punya kerajaan surga, kerajaan Allah. Berarti semua kerajaan Allah kamu dia ikut nikmati. Gampang. Nggak boleh beda. Lu pikir di surga ya. Lu jangan pikir begini ya. Tuhan minum anggur yang kelas bagus, lu minum anggur yang kelas jelek ya. Lu jangan pikir begitu lu. No, semua sama. Gak boleh bedain. Makanya perjamuan Allah lu tau gak? Makanya bareng dong. Buffet. Lu jangan mikir, pendetanya minumnya makannya lebih bagus. Kita makan jelek. Itu agama, ajaran, pokoknya bukan Tuhan. Gitu aja. Hah? Semua VIP. Lu di agama lu pakai lihat gereja ya, yang membeda-bedakan kayak begitu lu udah tahu ini bukan dari Tuhan. Bisa dari teologi ya, bisa dari pendetanya, bisa dari Lucifer, bisa dari nabi palsu. Yang mana gua tahu, pokoknya bukan dari Tuhan. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu. No, mau perang, binatang itu agama. Binatang laut, binatang darat. Ada dua binatang. Binatang laut adalah agamawi, binatang darat adalah nabi palsu. Binatang darat kekuatannya dari binatang laut. Binatang laut kalau dipotong kepalanya hidup lagi karena binatang laut juga dapat dari binatang darat. Jadi gitu. Makanya itu hari ini ya untuk dihabisin dua-duanya, agamawi dan nabi palsu, dua-duanya mesti dipotong kepalanya. Bukunya dibakar, penulisnya dipotong kepalanya. Soalnya kalau bukunya dibakar, penulisnya tulis lagi. Kalau kepalanya dipotong, bukunya masih ada, yang baca buku jadi error lagi. Serius. Dia perang bersama raja-raja di bumi. Ini orang-orang kaya di bumi, orang penguasa. Ini yang bikin gereja kaya nih, raja-raja di bumi. Ya memang lahir udah kaya atau diberi kaya apa ada gitu.
dan dia nabi palsu. Jadi binatang itu adalah binatang yang di laut ya, agamawi. Jadi doktrin agamawi, doktrin teologi menghidupi nabi palsu. Doktrin Armenia menghidupi, mengembangkan doktrin itu. Gua kasih tahu lu. Gua belak-belakan lu, gua bilangin lu. Nggak apa-apa, biar lu ngerti. Ya, nabi palsu. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Iya, ada tanda-tanda banyak. Nabi palsu banyak bikin tanda-tanda. Dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Jadi dia ikut doktrin agamanya, teologianya. Dan yang telah menyembah patungnya. Tuh, patungnya agamanya, doktrinnya. Ada doktrin Armenia, ada doktrin ya semua. Yang buat patung siapa? Manusia. Bukan iblis, patung memiliki manusia. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai yang ada di bumi, di bawah bumi maupun di atas bumi, gitu loh. Siapa yang bikin patung? Manusia. Siapa yang bikin doktrin? Temannya Obed. Ya, udahlah dia main. Oh, hidupnya pusing kepala. Nah, nggak apa-apa, nanti biar dia tahu. Nggak, saya ngomong gini biar dia jelas. Soalnya dunia begini isinya banyak banget, tahu nggak? Nanti lu pikir, dia pendeta karena itu dia benar. Siapa yang ngomong? Kalau dia pendeta kemungkinannya lebih palsu hari ini. Yang murid Kristus dikit, nanti 1000 tahun lagi kebalik. Murid Kristus banyak. Kalau hari ini yuk ketemu pendeta kemungkinan besar dia lebih palsu. Lu, gue bilang. Hari ini, karena gue pernah bilangin profesinya. Kalau 1000 tahun lain enggak. Kalau hari ini kemungkinan besar lebih palsu. Ya udah, gitu toh. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan dengerin mereka, jangan ikutin mereka. Ya toh, kepada Farisi dan itu toh, jangan ikutin mereka. Kan begitu. Jangan bingung ya. Kalau saya nggak konsisten sama agamawi, my God, of course. Karena gue bukan nabi palsu. Gue ikutin Kristus itu. Saya bacain kamu kan ayat semua. Bukan kata-kata hongki loh. Jangan pikir kata-kata gue ngapain. Lu dengerin kata-kata gue. Lihat tuh. Ia menyesatkan mereka. Itu ini Alkitab tuh ayat itu Wahyu 19 itu. Gue cuma bacain kok. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyatu. Kalau lautan api yang menyala-nyala dan oleh belerang itu namanya neraka. Siapa yang akan dikirimin? Nabi palsu. Dan dia tandanya apa? Sering bikin tanda-tanda dan dia menyesatkan mereka yang terima tanda dari binatang. Dia pakai binatang itu. Jadi nabi palsu tuh modalnya apa? Doktrin teologi ya. Ngerti nggak? Ujungnya kemana? Hah? Neraka. Tuh, Tuhan baik nggak? Jadi yang bikin orang nggak selamat itu siapa? Tuhan panggil semua orang diberkati, dikuduskan. Di tengah jalan jadi nggak selamat. Bukan kehilangan keselamatan seperti teologi Armenia ya, bukan loh. Binatang Armenia yang berasa akan dibuang ke neraka. Kalau satu yang dibuang, nabi palsunya, dia bikin lagi lu doktrinnya lu. Kalau doktrinnya yang dibuang, doktrin itu akan melahirkan nabi palsu lagi. Hah? Banyak sekolah teologi di dunia loh. Hasilnya nabi palsu semua. Atau agamawi lah pasti. Apa? Iya, penciptanya. Pan iblis merayu Adam dan Hawa, terutama Hawa, dengan memakai, bilang apa? Kamu makan buah ini, nanti kamu menjadi seperti Tuhan, kan begitu. Jadi dia memakai ilmu tafsir yang didewa-dewakan oleh seluruh pendeta ilmu tafsir. Untung lu masuk ilmu politik lu, Tony, sama Jo. Lu masuk teologi, lu bisa keluarnya di neraka lu. Pakai ilmu tafsir, hermeneutika. Siapa yang guru besarnya hermeneutika? Ilmu tafsir. Lucifer. Ini tanya nih lu jago-jago. Karena udah kapok, gak berani lagi lu.
Ilmu tafsir kan tafsiran manusia. Kalau yang Tuhan bilang, lu sejak kapan lu pakai tafsir? Yang gue mau adalah kamu menyampaikan kebenaran. Ngerti ya? Bukan tafsir. Kebenaran. Lain toh? Kebenaran apa? Yang udah ditulis ini. Bisa kayak saya nih. Gue bacain lu tuh. Itu bukan tafsir. Nih. Apa yang ku lihat, ku dengar. Nih gue bacain. Gue merahin. Saya nggak ganti teksnya loh. Cuma saya kasih ganti warna. Supaya jelas saja. Dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Dan semua burung kenyang. Habis. 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 Habis sampai neraka loh. Jadi menolak belas kasihan Tuhan yang telah datang melalui Kristus akan mati. Itu hari Kristus Yesus. Jadi hari Kristus Yesus adalah hari perkawinan anak domba. Pengantinnya telah cantik. Gitu loh. Hari yang bahagia. Hari Tuhan ditinggikan karena Yesus menggenapi kehendak Bapa. Kalau lihat pengantinnya telah cantik, itu di Rose of Sharon. Itu manisku, kau lebih cantik dari gadis-gadis yang lain. Karena yang menerima belas kasihan Tuhan, hidupmu akan lebih cantik. Literally, kalau perempuan lebih cantik, kalau Tony lebih handsome lah. Gue gak bercanda loh. Dikasih mutiara, lebih cantik, lebih ini. Bener, aku serius. Bener, gue gak bercanda. Bible ini. Telah siap. Kayak orang perempuan mau kawin, kan dia mempercantik dirinya, toh. Waktu mau, itu gitu. Tapi Tuhan yang membuat. Dengan menerima belas kasihan Tuhan. Udahlah, lu terima belas kasihan, lu udah pakai. Terima macam-macam semua dah. Gitu aja. Hanya cuma terima. Makanya kalau doa ya, kasihan sama saya Tuhan. Gitu loh. Nangkap nggak? Jangan bilang, gini gitu. Apalagi yang dulu nih, sekarang di sini udah gini. Ngutip ayat. Aduh, lu kehendak Tuhan, lu jangan kutip-kutip deh. Kehendak Tuhan yang bener. Kamu terima belas kasihannya. Lalu kehendak ikut. Lu jangan sok tafsirin kehendak dia. Nangkap nggak? Jadi kalau doa ya, bilangnya aduh ke Tuhan kasihan saya. Gue selalu begitu. Kalau gue hari ini ketawa, ini kenapa? Karena Tuhan kasihan sama Hongki. Kasihannya apa? Hongki gak mampu menguduskan diri. Karena itu Tuhan menjadi maha kudus untuk ngudusin saya dan kamu. Tuhan kasihan sama Hongki. Kenapa? Hongki goblok. Makanya dia kasih wisdom. Ngerti ya? Tuhan kasihan sama saya. Kenapa saya gak bisa bikin berkat? Ngerti ya? Karena itu dia jadi sumber berkat buat saya. Itu gampang gak? Kasihan. Kayak ibu sama anaknya. Kasihan. Anak gue gak bisa mandi. Gue mandiin. Anak gue gak bisa minum susu. Gue kasih susu. Anak gue gak ngerti mau pilih sekolah. Gue pilihin. Anak gue gak ngerti untuk bisa pakai baju. Gue ajarin. Gitu tuh. Anak gue gak bisa bayar duit untuk beli baju. No problem. Gitu tuh. Saya beliin. Tuh. Kasihan. Itu yang namanya love-nya itu kasihan. Pity. Kasihan. Nah, jadi bukan, oh dia lucu. Anak lagi teriak-teriak, lu gak lucu, lu tau gak? Tetap disayang ibunya. Kasihan, tau gak? Malah dipegang-pegang, supaya digini-gini ibunya goyang-goyang. Karena dia lagi nangis, lagi menderita. That is God. Pity, kasihan. Obed kalau doa, Tuhan lagi kasihan sama saya. Ngerti gak? Benar loh, itu namanya toh. Aku akan bermurah hati kepada yang aku bermurah hati dan aku akan berbelas kasihan. Aku akan berbelas kepada yang aku berbelas kasihan. Siapa? Ya semua. Jadi gampang gak sama Tuhan? Kok selalu datang gue begitu? Tuhan tuh kasihan gue. Gak bisa menguduskan diri. Gak bisa memberkati diri. Karena itu dia menjadi sumber kekudusan dan sumber berkat buat saya. Gampang gak? Pada itu kan orang tua kepada anaknya. Dan Yesus itu setia kepada Bapa dan adalah kebenaran Tuhan. Jadi Yesus setia, Yesus yang bawa lo kekudusan itu. Yesus yang bawa lo berkat itu. Ya, melalui kayu salib. Yesus adalah Tuhan dan Yesus bukan makhluk ciptaan. Yesus berjubah merah karena Yesus yang membawa kekudusan dan berkat. Pendeta sekarang no, semua tahu nggak?
Nol. Nggak minus. Tapi nol. Nggak plus. Nol. Semua dari Tuhan. Boro-boro lu ngampunin orang lain bisa ngampunin dosa. Lu ngampunin dosa lu, satu dosa aja lu nggak bisa ampunin dirimu kok. Ini ya? Bikin berkat. Loh, apalagi? Emang lu siapa lu? Oh, saya belajar di teologi ya. Murid-murid baju putih karena bukan manusia yang berkorban untuk Tuhan. Nih kasih baju putih bukan kamu. Makanya kalau saya melayani di gereja saya selalu bilang, gua nggak bisa salah lo. Kenapa? Ya bukan gua yang melayani. Saya preaching bisa salah? Ya nggak bisa lah. Orang gua bacain ayat. Yang nulis saya itu bukan hoki lo. Kalau nggak setuju sama ayatnya debat sendiri sama penulisnya. Mana bukan salah. Bukan masalah bisa saya salah. Kan saya cuma baca. Yang aku lihat, aku dengar. Kok bisa salah? Kalau udah salah, ya lu debatnya sana. Kalau lu berasa nggak setuju, debatnya sama penulis Alkitab. Jangan debat sama saya, ngapain? Gua nggak mau. Bukan aku yang nulis kok. Gampang dah. Nggak bisa salah. Tapi juga nggak bisa meninggikan diri. Dibilang prestasi. Enggak. Prestasi gue. Loh, bukan aku cuma bacain kok, bukan prestasiku. Makanya juga nggak bisa menyombongkan diri. Gampang ya sama Tuhan. Enak nggak? Nggak bisa salah, nggak bisa sombong diri, tapi terima berkat. Karena belas kasihan, bukan karena prestasi. Di gereja, di agama, lu kasihan lu orang-orang. Untung lu nggak masuk teologi. Lu kalau nggak lu udah dikirim ke Irian lu. Dan nggak balik lu. Tuhan tidak pernah masakan pengampunannya. Dan dipaksa karena kasih tidak mementingkan diri sendiri. Dia belas kasihan, tapi lu tolak. Dia belas kasihan, gue tungguin sampai terima. Makanya banyak orang di gereja menderita. Kenapa? Bukan karena Tuhan gak sayang. Di gereja sumber penderitaan. Kenapa? Dia ngajarin teologi macam-macam dan di tempat agama. Orang sekuler lebih happy daripada orang agamawi. Kok lu tahu? Di UI gitu ya? Gue serius loh. Lu di orang sekuler, ya lu ada talenta toh. Kamu benar, kamu salah ya. Ada untung, ada rugi gitu toh. Lu di agamawi ada curse-nya. Selain lu, ya lu kayak, tapi lu ada curse-nya. Karena Pak, itu kamu menyembah berhala itu. Berhala itu ngabisin kamu. Jadi bedanya makanya orang sekuler sama orang agamawi lebih mampus. Karena ada kutukannya. Tapi bukan Tuhan yang mengutuk. Dia sendiri. Ngerti nggak? Untung nggak lu? Nggak masuk teologi lu. Ini hampir nih Maria. Dia kena lu. Hebrew lu isinya teologi lu. Isinya Taurat. Ada yang lindung, itu namanya protection Tuhan. Dia nggak ngerti. Tahu nggak jadi. Itu namanya Tuhan. Orang bodoh tetap diberkati. Lu tahu nggak? Nggak perlu pintar. Nggak ada. Lu tetap, dia Alkitab nggak ada yang pintar. Adanya bodoh atau bijaksana loh. Bijaksana menerima hati itu. Bener loh, jangan kira ada yang pintar. Nggak ada kata pintar. Adanya bijak atau bodoh. Bodoh kebanyakan orang di dunia. Yang bijak menerima hati Tuhan, itu aja. Nggak ada yang pintar. Iya. Ya. Bapak meninggalnya raja. Ya biar aja, S3. Lu mau S berapa juga gue gak peduli. Lu tau gak jabatan tertinggi di Alkitab yang dihormati, yang dibawa, karena Tuhan meninggikan itu, bukan S1, S2, S3 teologi lo. Lu ada gak? Matius S berapa? Markus S berapa? Petrus S berapa? Ada gak? Paulus S berapa? Lydia? Lukas? Gue terusin. Barnabas? Yohanes Markus? S berapa? Ada gak lu? Ada. Yang ditinggikan Tuhan adalah murid Kristus. Bukan pendeta.
Bukan gembala. Bukan nabi. Oh, yang terkecil di kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis sebutnya yang lahir dari perempuan, nggak ada yang ini lebih tinggi dari dia, benar nggak? Jadi yang paling kecil di kerajaan surga itu lebih jauh, lebih hebat dari apa? Nabi. Apa segala, ya ampun, banyak kalau di gereja saya korea nabi gitu. Itu nabi palsu lagi ngoceh tuh. Atau saya apalah. Ya ampun, gue bilangin lu, yang terkecil di kerajaan surga udah menang. Murid Kristus nggak paling kecil. Tahu nggak? Yang paling kecil, lebih kecil tuh apa lagi? Ngerti ya? Murid Kristus, no. Jadi basically kita itu murid Kristus, akan itu yang ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Prestasimu apa? Prestasimu hanyalah menerima hati Kristus gitu loh. Mau menerima hati Kristus. Itu murid Kristus. Seperti Kristus menerima hati Bapa, kita menerima hati Kristus. Dengan itu kamu diutus. Karena kenapa bisa diutus? Karena kuasa dan kehendak Bapa dan Yesus mengikutimu. Karena kamu punya hati Kristus yang adalah sama dengan hati Bapa. Gampang nggak? Dan kamu paling tinggi. Kenapa? Lu punya hati Bapa. Bapa bilang, Bapa, Tuhan Bapa bilang saya ditinggikan karena hatiku. Yesus Kristus bilang saya ditinggikan karena hati Bapa. Murid Kristus juga sama, punya hati Bapa. Makanya Stefanus waktu mati disambut oleh Yesus sendiri di tempat yang maha tinggi. Karena Stefanus mempunyai hati Bapa, hati Kristus yang akan mampu membawa, tidak akan gagal membawa Stefanus yang memiliki hati itu ke tempat yang maha tinggi. Seperti burung merpati terbang. Burung Raja Wali terbang tinggi. Hati Bapa mampu membawa kita kemana? Ke tempat yang maha tinggi. Itulah murid Kristus. Maka kalau lihat ya, banyak orang bilang, saya pendeta, saya kepala sinode, lu dengerin, ini calon-calon nabi palsu lagi ngomong nih. Lu tahu nggak? Saya nabi. Atau namanya nabi. Apostle. Serem gua. Jabatan yang Tuhan mau kamu jadi murid itu humble toh. Belajar dari gurunya untuk bisa ngajarin orang lain. Belajar apa? Terima hati Bapa. Untuk bisa memberikan hati Bapa yang sama ke orang lain. Selesai. Kamu sempurna. Kenapa? Hati Bapa sempurna. Dia akan membuat kamu jadi sempurna. Melalui kehendak dan kuasanya. Kalau yang nolak ya sudah, bye-bye. Gitu aja. Gampang loh. Dan, yuk udah ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau sendiri yang menguduskan kami. Kau memberkati kami. Dan terima kasih ya Tuhan atas hatimu yang begitu baik kepada kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin.